Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu poin lagi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim terkait dengan 3 kebencian Allah Subhanahu wa taala dari perilaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kathratas su'al wa idha'atil mal. Wa idha'atil mal ini dalam bahasa lain disebut dengan mubadzir. Wala tubadzir innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar bahwa perbuatan mubadzir itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita untuk berbuat mubadzir karena mubadzir itu merupakan perbuatannya syaitan. Islam ini sangat menjaga perbedaan perilaku umatnya dengan perilaku syaitan. Maka sesuatu yang menjadi rutinitas syaitan itu diharamkan bagi umat Islam, termasuklah mubadzir. Makan minum dengan tangan kiri itu amalan syaitan, maka Allah melarang kita untuk makan minum dengan tangan kiri. Inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena makan minum dan tangan kiri itu adalah amalan syaitan. Mubadzir itu merupakan kegemaran syaitan. Maka bagi umat Islam, Allah melarang kita, wala tubadzir, janganlah engkau hidup dalam keadaan mubadzir. Kenapa? Innal mubadzirina kana ikhwanas syayatin. Karena mubadzir itu merupakan perbuatan syaitan. Nah, sekarang kita melihat berapa banyakkah kehidupan kita ini yang menghambur-hamburkan harta. Mubadzir ini bisa dalam bentuk buang-buang duit dengan berbagai model dan cara. Mubadzir itu boleh dalam bentuk pembaziran harta benda yang kita miliki. Mubadzir itu boleh juga terjadi terhadap waktu yang kita manfaatkan. Dan mubadzir sering terjadi dalam pemanfaatan fasilitas negara. Karena kita merasa tidak bertanggung jawab terhadapnya. Karena kita merasa itu tidak ada hubungan dengan kita. Maka cukup banyak di perkantoran, lampu hidup siang malam, orang tidak ada dalam ruangan, dan itu namanya mubadzir. Cukup banyak di perkantoran, AC hidup seharian, orang tidak ada dalam ruangan, itu namanya mubadzir. Dengan hidup AC, dengan hidup lampu, terbebani PLN, dan itu berefek kepada BBM. Tapi karena itu kantor milik pemerintah, tidak ada dan tidak banyak umat Islam
yang mengambil keberatan untuk tidak mubazir dalam menggunakan fasilitas negara. Seolah-olah kita tidak punya hak untuk menghemat energi negara. Dan ini terjadi di seluruh negara. Innal mubazirina kana ikhwana syayatin. Mubazir itu adalah perilaku syaitan. Manakala kita sudah berlaku mubazir, bermakna kita sudah melakukan perbuatan syaitan. Manakala sering-sering kita bermubazir, kita sudah menyatu dengan perbuatan syaitan. Lama-lama menyatu dengan perbuatan syaitan, kita takut kita pun mirip-mirip dengan syaitan. Na'udzubillah. Belum lagi ketika kita pergi ke kanduri umpamanya. Di kanduri itu ada beberapa jenis makanan yang teratur ala Perancis. Ada ayam goreng, ada daging rendang, ada udang tumis, kemudian ada gado-gado, ada kerupuk, ada kuah belengong, ada kuah sup, semuanya kita ambil. Sehingga pinggan itu sudah membumbung seperti bumbungnya mobil. Begitu kita makan, tidak habis separuh, taruh di bawah kursi. Kenapa tidak? Kita ambil sekedar saja. Kalau nanti masih kita sanggup makan, balik ambil lagi. Selama hidup saya tidak ada orang kanduri buat pengumuman kepada para tetamu sekalian, makanlah sepuasnya, tapi sekali makan tidak boleh tambah. Tidak ada. Malah tuan rumah yang melakukan kanduri itu sengaja menyiapkan segala jenis makanan. Kalau kita mampu menghabiskan secara muslihat, tidak mubazir, merasa senang. Dan beliau punya pahala. Tapi ketika mubazir kita makan tidak habis separuh piring pun, kita berdosa. Demikian juga dengan penggunaan air mineral gelas. Kita ambil, kita colok pipanya, kita hirup sekali, taruh di sana, lebih separuh air mubazir. Tak mungkin orang lain menghabisi minuman bekas kita minum. Ini perbuatan yang sangat kecil, tapi efeknya sangat luar biasa dahsyat. Dan umat Islam sepertinya tidak merasa bertanggung jawab terhadap kemubaziran semacam ini. Belum lagi mubazir waktu dalam kehidupan ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu tanpa memberikan batas waktu berapa lama kita harus selesaikan, maka ketika kita melakukan sesuatu itu, lakukan dari pagi, kapan-kapan selesailah. Mau sore, mau malam, mau besok, mau sambung lagi lusa. Ini kehidupan yang tidak bersahaja dan kehidupan yang tidak punya planning yang rapi. Karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sesungguhnya kehidupan ini sudah diatur dalam syariah. Kita hidup mengikuti syariah. Ada Al-Quran sebagai pegangan syariah. Di sisi lain ada hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatur kehidupan syariah. Tapi kebanyakan umat Islam tidak berguru kepada Al-Quran dan tidak berguru kepada Al-Sunnah. Sehingga ketika kita mengikat diri dengan Al-Quran, dengan Al-Sunnah dalam hal-hal yang dianggap kecil seperti perkara mubazir ini, kita dituduh ekstrem, kita dituduh berlebihan, kita dituduh sesat, apalagi na'udzubillah. Semua itu dikarenakan oleh kemampuan analisa dan daya serap syariah bagi seseorang umat Islam yang sangat lemah sekali. Kita hafal-hafal Aceh berlaku syariat Islam, tapi apa itu syariat Islam? Umat Islam Aceh tidak 50% pun tahu apa itu syariat Islam, bagaimana bingkai, bagaimana ruang lingkup syariat Islam itu sendiri. Sehingga ketika ada orang yang minum dan tangan kiri umpamanya, kita tegur, dia malah marah-marah kepada kita. Ketika ada orang bersin,
Kita bilang, ucapkan alhamdulillah. Dia paling atas wajah kita, so alim. Ketika kita yang bersin, kita ucapkan alhamdulillah. Dia bukannya jawab yarhamkallah, tapi kerling atas kita dengan kerlingan yang sinis. Itu semua karena umat Islam yang tidak paham hukum Islam. Dan dari situlah mudah musuh-musuh Islam untuk menghadu domba sesama Muslim. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan umatnya untuk berilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu terutama sekali terkait dengan ilmu pengetahuan Islam dalam bingkai syariah. Dan tidak ada ilmu yang tidak syar'i di dunia ini, melainkan ilmu yang diciptakan untuk melawan Allah dan melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ilmu itu digunakan untuk keperluan manusia dan selaras dengan arahan Al-Quran dan Al-Sunnah, itu ilmu syar'i namanya. Maka tidak ada lini kehidupan manusia yang tidak dilindungi oleh bingkai syariah. Ketika keluar dari bingkai syariah, maka umat Islam itu akan terkorbankan oleh kejahilannya sendiri. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.